Shalom Aleichem Besem Hamasya. Selamat berjumpa dalam acara ibadah kita hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, mari Roh Kudus Engkau memberi pencerahan dan pengertian kepada kami yang terbatas ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti ketika membaca, merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap COVID-19 yang mengakibatkan sakit, bahkan yang lebih fatal, kematian. Rasa-rasanya sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, penting untuk mengetahui rancangan Tuhan, sehingga dengan demikian akan dapat menjalani kehidupan yang lebih siap dan lebih tenang untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk yang bisa terjadi pada kita semua. Karena itu, berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi, saya memberi judul renungan firman Tuhan hari ini, pentingnya mengetahui rancangan Tuhan. Meskipun rancangan Tuhan itu tak dapat terjangkau oleh pikiran kita, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Namun demikian, ada sebagian dari firman Tuhan yang berkenan untuk menyatakan dan memberitahukan rancangan Tuhan itu kepada umatnya. Dan salah satunya adalah yang berbunyi demikian tadi. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Apa artinya itu bagi kehidupan saudara dan saya?
dampak COVID yang luar biasa dan telah memakan korban, menjadi sakit, bahkan kematian yang tidak sedikit, bukan saja di negara kita, bukan saja di belahan dunia lain, tapi juga nyata di tempat kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu mengerti rancangan Tuhan. Apakah kita akan memandang bahwa COVID-19 yang membuat dampak luar biasa itu bagian dari murka Tuhan? Atau ada hal yang lain? Saya tidak bisa menyimpulkan secepat itu dan menganggap bahwa COVID itu sebagai murka Allah. Karena ini menimpa bukan saja orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi bahkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasa-rasanya sampai saat ini masih menjadi misteri. Sampai nanti suatu saat setelah peristiwa ini berlalu, baru kita akan dapat mengerti apa maksud dari semua peristiwa ini. Tapi satu hal yang penting yang dibutuhkan bagi orang percaya pada saat ini, ketika menghadapi pandemi COVID seperti ini, adalah mari kita lihat firman Tuhan tadi. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Itu yang harus kita pahami, bahwa Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tentu saja latar belakang firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ini adalah berbicara tentang hari Tuhan, hari berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan rentetan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus bagi gerejanya, yang dalam pengertian akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu memang berhubungan dengan murka Allah kepada dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah hari yang besar, hari yang dinantikan, hari yang bahagia. Bagi orang percaya, hari itu bukanlah sebagai murka, melainkan sebagai cara untuk memperoleh keselamatan yang seutuhnya, yang sepenuhnya, yang telah dirancang oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib itu yang diperuntukkan kepada kita yang percaya adalah untuk menyelamatkan dari murka Allah yang akan ditimpakan kepada dunia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu satu-satunya yang menjadi dasar bagi kita orang percaya ketika menghadapi hal-hal buruk, sakit penyakit, bahkan mungkin itu akan mengakibatkan suatu kematian yang tak dapat dihindari oleh siapapun juga.
Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, telah membawa akibat bagi semua orang. Kita telah mewarisi dosa Adam itu. Upah dosa adalah maut atau kematian. Karena itu penting untuk menerima rancangan Tuhan yang disediakan bagi orang percaya, bahwa jalan keselamatan hanya disediakan melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu, yang telah dikuburkan dan menang atas maut, dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati dan hidup kembali. Itulah yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah mengapa pentingnya kita menerima konsep ajaran firman Tuhan, yaitu bahwa kita perlu dilahirkan kembali. Sehingga apabila kita hitung, maka orang percaya itu dia lahir secara jasmani dari rahim seorang ibu, tetapi dia juga akhirnya lahir kembali pada waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia pasti mati secara jasmani. Jadi lahir 2 kali, tapi mati 1 kali. Kematian secara jasmani bagi orang percaya adalah bagian dari sebuah proses peralihan dari kehidupan di dunia yang fana, yang bersifat sementara ini, kepada suatu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi bagi dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanannya yang menyediakan untuk pengampunan dosa itu, mereka hanya dilahirkan 1 kali, lahir dari rahim ibunya. Tapi mereka akan mengalami kematian 2 kali, yaitu kematian jasmani yang berlaku juga bagi orang percaya. Tetapi selanjutnya mereka akan mengalami kematian yang kedua, yaitu murka Allah yang ditimpakan kepada mereka yang tidak percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kematian kedua itu bersifat kekal karena mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, itulah sesungguhnya yang dimaksudkan melalui firman Tuhan ini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, Allah tidak menetapkan kita untuk masuk neraka, melainkan untuk beroleh keselamatan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati untuk kita, sudah mati untuk menebus dan membayar segala dosa kita. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi masa-masa yang sangat mengkhawatirkan, masa-masa yang menggelisahkan, bahkan masa-masa yang menakutkan, karena pandemi COVID ini bisa menimpa kepada siapapun juga.
oleh anugerah Tuhan ada sebagian orang dapat disembuhkan, baik melalui mujizat Tuhan ataupun pertolongan medis. Tapi ada banyak yang tidak dapat tertolong secara medis dan tidak ada mujizat Tuhan yang terjadi membawa kesembuhan kepada mereka. Mungkin sebaliknya mengantarkan kepada kematian. Tetapi hendaklah kita sebagai orang percaya melihat dalam terang firman Tuhan yang sesungguhnya, bahwa bagi orang percaya kematian bukanlah sebuah akhir dari kehidupan. Memang kematian membawa duka cita bagi keluarga yang mengalaminya, bagi sahabat dan hante tolan yang mengalaminya. Tapi tataplah, lihatlah jauh ke depan dalam rancangan Tuhan yang kekal, bahwa kematian adalah sebuah proses peralihan, beralihnya dari kehidupan di dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan berbagai penderitaan, dunia yang mengalami berbagai sakit penyakit dan kutuk, dan beralih kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang dirindukan, yang dinantikan, yang diharapkan oleh banyak orang, namun hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudaraku semua, secara khusus di jemaat kita juga sedang berduka cita karena anggota jemaat kita ada yang telah dipanggil Tuhan, yang demikian cepat, yang tak diharapkan secepat itu berlalu. Tapi tak terhindarkan, dan kenyataan bahwa kehidupan di dunia ini adalah benar seperti kata firman Tuhan, bahwa hidup ini bagaikan rumput yang hanya sebentar saja kelihatan, tapi waktunya berlalu begitu cepat. Atau oleh Yakobus mengatakan bahwa hidup manusia bagaikan uap yang sebentar kelihatan, tetapi juga sebentar tidak ada. Demikianlah kenyataan yang harus kita hadapi dan kita terima. Kita terima tentu saja sebagai orang percaya. Kita semua tentu bersedih, berduka cita, iya. Tapi lihatlah ke depan dalam maksud dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati. Kiranya kita semua boleh berjaga-jaga, tentu harus berjaga-jaga, sehingga kita siap menghadapi ketika hal itu terjadi. Baik berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan bagi gerejanya, supaya kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan di surga, maupun kita berjaga-jaga kalau hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kematian terjadi, kita sudah siap sedia karena janji Tuhan yang memberi jaminan hidup kekal itu kita akan terima di dalam Tuhan Yesus Kristus.